Shalom teman-teman sahabat Kristus semua, terutama teman-teman dari komunitas Tritunggal Maha Kudus semua dan rekan-rekan yang melayani di komunitas kita tercinta ini. Ada pepatah mengatakan seperti ini, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka izinkan saya, Herianus Nuryadi, mengajak kita semua merefresh kembali, mengenal apa itu komunitas Tritunggal Maha Kudus. Terus yang kedua, visi misi komunitas Tritunggal Maha Kudus itu apa sih? Dan komitmen kita sebagai anggota KTM itu apa saja? 3 hal ini yang akan kita bahas di komunitas Tritunggal Maha Kudus di sesi kali ini. Saya percaya mengenal KTM mampu membawa kita pada persatuan cinta kasih dengan Allah. Baik teman-teman, ada yang tahu nggak siapa yang mendirikan komunitas Tritunggal Maha Kudus atau KTM? Ya, betul sekali. Yang mendirikan komunitas Tritunggal Maha Kudus adalah Romo Yohanes Indra Kusuma CSE. Beliau juga lah yang mendirikan kongregasi Suster Putri Karmel pada 19 Maret 1982. Karena di waktu itu banyak perempuan ingin mengikuti cara hidup beliau. Singkat cerita teman-teman, sahabat komunitas semua, pada 20 Juli 1986 juga Romo Yohanes mendirikan kongregasi baru yaitu yang dinamakan CSE. Ya teman-teman. Dan ternyata diilhami oleh Kudus di zaman itu, waktu itu goncangan dunia sangat hebat sekali. Orang krisis iman. Dan beliau diilhami secara sungguh oleh Roh Kudus bahwa melayani Tuhan jika hanya imam atau biaran biarawati saja maka tidak akan mampu karena umat begitu banyak, maka dibutuhkan pelayan-pelayan awam. Maka singkat cerita, waktu itu Romo Yohanes mengadakan sebuah retret atau di sebuah retret waktu itu di Ngereso, ternyata banyak orang ingin dan tertarik dengan cara hidup beliau waktu itu. Bagaimana kalau mereka seorang awam? Maka waktu itu tanpa sengaja karena dorongan dan tuntunan Roh Kudus berdirilah KTM pada 11 Januari 1987. Maka teman-teman, itulah sejarah berdirinya KTM. Lantas teman-teman, apa saja sih spiritualitas KTM itu? Ada yang tahu nggak spiritualitas KTM? Karena saya rasa semua di sini sudah menjadi anggota KTM tentunya. Kita hanya refreshment di sini. Oke. Spiritualitas KTM ada 2. Yang pertama adalah spiritualitas Karmel dan spiritualitas pembaruan hidup dalam roh. Teman-teman dan sahabat semua. Maka kedua spiritualitas ini merupakan sebuah perpaduan sempurna, spiritualitas besar di gereja Katolik. Maka teman-teman dan sahabat semua, kita sebagai anggota harus menghidupi spiritualitas ini. Dan spiritualitas Karmel itu apa saja sih? Dalam spiritualitas Karmel dijelaskan bahwa kita harus menarik perhatian bagi hidup doa, persaudaraan dan pelayanan. Menjadi Karmelit berarti teman-teman dan sahabat semua, kita menyatukan diri kita dengan Allah. Dan di dalam KTM juga kita bernaung di bawah perlindungan Bunda Maria yang merupakan teladan iman dan kerendahan hati. Dan kita juga bernaung di bawah perlindungan Nabi Elia, sang insan Allah yang senantiasa hidup di hadirat Allah. Maka teman-teman, sahabat semua dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus, seorang Karmel, kita sebagai anggota KTM harus menghidupi hal ini spiritualitas Karmel, yaitu hidup di hadirat Allah. Maka kehidupan doa inilah yang harus kita jaga sebagai anggota KTM. Menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah hidup di hadirat Allah atau tidak? Maka jika belum teman-teman, mari kita hidup dalam doa, kita hidup dalam hadirat Allah untuk menghidupi spiritualitas Karmel itu sendiri. Dan yang kedua adalah spiritualitas pembaruan hidup di dalam roh. Apa itu teman-teman, sahabat komunitas semua? Artinya di KTM dalam spiritualitas ini diajarkan bahwa dalam segala hidup dan karya pelayanan kita sebagai anggota KTM dan kita semua di KTM selalu mengandalkan kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Coba kita lihat dalam praise and worship, dalam pujian penyembahan, kemudian dalam adorasi, dalam pertemuan, dalam kegiatan-kegiatan KTM selalu ada lagu Roh Kudus. Karena di sana
kita mengandalkan pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan kita sendiri. Maka di situ teman, dalam segala karya pelayanan KTM, oleh sebab itulah KTM dikatakan juga sebagai persekutuan hidup. Karena apa? Di dalam pertemuan dalam persen worship kita benar-benar mengandalkan kuasa dan pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Teman-teman, pembaruan hidup di dalam Roh bukan soal tepuk tangan seperti ini, bukan hanya haleluya haleluya dengan gerakan yang sangat luar biasa, tetapi pembaruan hidup di dalam Roh yang dimaksud di sini adalah kita sungguh-sungguh hidup di hadirat Allah, kita mengandalkan pimpinan Roh Kudus dalam setiap doa, kata, dan pelayanan kita. Maka kita sebagai anggota KTM pun perlu menghidupi hal ini, spiritualitas ini dalam kehidupan kita sebagai anggota komunitas Tritunggal Maha Kudus. Oke, sahabat-sahabat Kristus semua, teman-teman komunitas semua, ada yang masih ingat nggak apa visi dan misi KTM? Ayo, ada yang masih ingat? Mungkin boleh diingat-ingat kembali, refreshment, karena ini materi hanya untuk mengulang, untuk merefresh kembali kita ya. Ya, tepuk tangan yang sudah jawab. Baik teman-teman, sahabat KTM dalam komunitas semua, mari kita baca bersama ya visi dan misi KTM agar kita ingat kembali apa visi misi KTM itu ya. Dalam kuasa Roh Kudus mengalami dan menghayati sendiri kehadiran Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan sampai pada persatuan cinta kasih serta membawa orang lain pada pengalaman yang sama. Nah, teman-teman, sahabat KTM semua, apakah kita sudah menjalani visi dan misi KTM ini? Atau malah sebaliknya? Ya, nggak apa-apa ya. Kita di sini merefresh kembali, mengingatkan kembali. Jelas teman-teman, sahabat sekomunitas semua, dalam visi misi kita diajak sebagai anggota KTM untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus, hidup dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Agar apa? Agar kita menghayati sendiri kehadiran Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan kita. Teman-teman, inilah yang perlu kita hidupi dalam visi dan misi KTM. Bahkan kita sebagai anggota KTM, dengan hidup dalam kuasa Roh Kudus, hidup dalam kontemplasi dalam hadirat Allah, maka kita dapat sampai pada persatuan cinta kasih. Kita masuk dalam lorong doa. Itulah ajaran Santa Teresia Avila. Ketika kita masuk pada puncak tertinggi dalam doa, maka kita bersatu dengan Allah. Itulah persatuan cinta kasih. Ketika kita sudah mengalami kuasa Roh Kudus, hidup di hadirat Allah, dan kita mengalami secara nyata tentang kasih Allah, tentang cinta Allah, tentang penyelamatan Allah, maka barulah kita mengajak orang lain pada pengalaman yang sama. Maka teman-teman sahabat KTM semua, menjadi anggota KTM tidak hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri, melainkan menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan semua orang. Kenapa? Di sini kita dituntut untuk membawa orang lain pada pengalaman yang sama. Karena jelas Yesus juga mengatakan dalam firman Tuhan, setiap orang yang telah dibaptis maka dia memiliki amanat perutusan, teman-teman, untuk membawa orang lain mengenal Kristus. Agar apa? Kita bersemua bersatu dalam kerajaan. Sadarilah teman-teman, tiga hal ini, hiduplah dalam kuasa kudus. Ketika Anda sudah hidup dalam hadirat Allah, maka Anda dan kita semua boleh mengalami persatuan cinta kasih. Ketika kita sudah mengalami tentang Allah, ajaklah orang lain mengalami manis yang sama, madu yang sama tentang cinta Allah. Nah teman-teman, mungkin ada yang bertanya, KTM itu beneran Katolik enggak? KTM itu kok kayak aliran sesat, kok kayak Protestan? Teman-teman, saya mau katakan seperti ini, KTM adalah 100% Katolik, 100% karismatik. Kenapa saya katakan demikian? Loh, kan di KTM ada bahasa rohnya, kan kok di KTM ada nubuat-nubuat seperti ini, seperti A dan sebagainya. Teman-teman, kalau kita lihat dalam 1 Korintus bab 12, jelas di sana berbicara soal bahasa lidah. Dan dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 44 sampai 46 juga berbicara mengenai bahasa roh.
Bahkan dalam Roma bab 12 ayat 6 dikatakan juga tentang karunia. Terus apakah KTM itu aliran sesat? No, teman-teman. Karena di kitab suci jelas sangat diajarkan tentang bahasa lidah, tentang bahasa Roh Kudus, bahkan karunia Roh Kudus. Maka jelas teman-teman, kita 100% Katolik dan 100% karismatik. Kenapa karismatik? Kita selalu mengandalkan pimpinan Allah, Roh Kudus itu sendiri. Seperti spiritualitas pertama tadi, hidup dalam pembaruan roh, teman-teman. Ada yang tahu nggak teman-teman? KTM itu sudah ada di mana saja? Apakah hanya ada di Pontianak, di Ngabang, di Bengkayang, Singkawang? Tidak teman-teman. KTM sekarang sudah sangat berkembang pesat. Sudah ada di 4 benua, di 26 keuskupan dan 79 kota teman-teman, sahabat semua. Pertama, KTM itu ada di Belanda, ada di Kanada, ada di Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Singapura, Malaysia, Indonesia, Cina, dan Australia. Bahkan keanggotaan KTM sekarang sudah mencapai 13.000, ya, 13.000 lebih teman-teman. Ada plusnya. Jadi sangat besar. Kita adalah komunitas yang memiliki hierarki. Kita adalah komunitas yang sangat besar. Makanya dalam sebuah komunitas KTM ada sebuah sistem, ada hierarki. Makanya ada pelayan sel, wakil pelayan sel, ada juga pelayan wilayah wakilnya, pelayan distrik, bahkan provinsi. Ada dewan pimpinan teman-teman. Kita merupakan sebuah komunitas yang besar. Ini sebagai pengetahuan tambahan saja untuk kita sebagai anggota KTM. Baik teman-teman dan sahabat sekomunitas semua, teman-teman KTM, tujuan KTM itu apa sih sebenarnya? Ya, tujuan yang pertama adalah murid Kristus yang sejati. Memang Bapak pendiri kita mengharapkan bahwa dengan adanya kita ikut KTM, kita bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Seperti apa sih? Tentunya setia kepada Tuhan, menjalani hidup doa, menjalani spiritualitas kita, bahkan visi dan misi itu sendiri. Tidak mudah untuk menyangkal Kristus. Bahkan di sini tujuannya juga adalah menjadi orang Katolik yang dewasa, entah dalam secara berpikir, entah dalam secara bertindak, tentang mengimani Tuhan bagaimana. Kita dituntut untuk menjadi orang Katolik yang dewasa. Itulah tujuan KTM. Orang Katolik yang dewasa bukan berarti hanya datang ke gereja, datang pulang dan pergi saja, dengar firman Tuhan, keluar masuk telinga kanan dan kiri. Tidak seperti itu. Menjadi orang Katolik yang dewasa adalah seorang yang Katolik yang tahu Tuhannya, yang memiliki iman yang besar terhadap Tuhan dan yakin dengan Tuhan secara penuh, teman-teman dan sama semua. Bahkan mengetahui seluk-beluk tentang iman dan gereja Katolik. Selain itu tujuannya adalah untuk menjadi saksi yang meyakinkan. Teman-teman, kita semua dipanggil oleh Tuhan tentunya untuk menjadi saksi di hadapan banyak orang, sehingga semua orang boleh mengenal Tuhan melalui cara hidup kita. Maka teman-teman, kita juga harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tujuan yang keempat adalah memiliki semangat pelayanan yang sejati. Jelas teman-teman, harapan Bapak pendiri juga agar kita tetap menjadi pelayan yang sejati di hadapan Tuhan. Bukan melayani karena ada maunya, bukan melayani karena sebatas gitu-gitu aja isi kegiatan kosong, tapi melayani dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Banyak anak muda, banyak orang saat ini fokus kerja, hanya fokus cari duit saja, tapi lupa kepada Tuhan. Maka kita sebagai anggota KTM dituntut oleh Tuhan juga untuk memiliki semangat pelayanan yang sejati. Artinya tidak mudah menyerah, tidak mudah untuk jatuh, tetapi memiliki semangat yang luar biasa melayani sesama, melayani gereja, bahkan di komunitas kita sendiri. Oke teman-teman, saat ini kita akan lanjut bahas mengenai komitmen KTM. Ada yang masih ingat nggak? 8 komitmen KTM. Apa? 1, ada yang tahu? Menghadiri pertemuan sel dan pengajaran. Wah, masih hafal ya? Ada yang mungkin ada yang nggak hafal. Komitmen KTM salah satunya adalah menghadiri pertemuan sel. Saya tidak akan bahas terlalu panjang lebar di sini. Tentunya teman-teman, saya yakin di sini semua udah rajin ikuti pelayanan pertemuan sel atau pengajaran yang diadakan di sel. Terus yang kedua, komitmen KTM adalah menghadiri pertemuan bersama yang ditentukan oleh wilayah, distrik ataupun nasional.
Ya jelas teman-teman, sebagai anggota KTM juga kita dituntut untuk mengikuti pertemuan bersama, misalnya wilayah adakan press and worship, wilayah mengadakan sebuah acara maupun distrik maupun pertemuan lainnya, ya sebisa mungkin kita hadir sebagai anggota komunitas, membangun semangat persaudaraan di dalam komunitas kita. Dan yang ketiga, ada yang tahu apa? Ya, ikut melayani bersama komunitas. Contoh kecil, kalau kita ingat mungkin ya, kita pernah melayani di panti jompo misalnya, atau kita melayani orang-orang yang sakit di rumah sakit, mendoakan mereka. Sebisa mungkin kita hadir dalam pelayanan bersama tersebut. Dan yang keempat, kita sebagai anggota KTM dituntut juga untuk hidup di dalam doa atau membaca firman Tuhan atau kitab suci, ya sehari 1 jam ya. Kalau emang nggak bisa untuk berdoa atau membaca kitab suci 1 jam, mulailah dari 1 menit, geser ke 2 menit, 5 menit, lama-lama terbiasa 10 menit, 15 menit, seperti itu ya, sebisa mungkin ya teman-teman dan sahabat semua ya, mulailah dari 1 menit seperti saya bilang tadi. Yang keenam adalah menerima sakramen pertobatan secara teratur teman-teman dan sahabat komunitas semua. Memang KTM membuat wadah atau komitmen ini sebenarnya bukan untuk membebankan kita sebagai anggota, tetapi untuk kita semua, untuk kepentingan kita, agar kita masuk dalam kerajaan surga ya. Kita tahu kita adalah manusia yang lemah, mungkin kita sering jatuh dalam dosa, bukan mungkin tapi sering ya. Bahkan kalau kita lihat Bapak Paus Fransiskus saja mampu dosa seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali teman-teman dan sahabat semua. Maka sebagai anggota KTM kita pun ya kalau bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ya lakukan dosa secara rutin, agar kita tetap hidup dalam doa, hidup dalam hadirat Allah, dalam tuntunan Allah. Kenapa? Kita sebagai pelayan Tuhan sudah jatuh di dalam dosa. Ya kiranya ini dapat membantu kita dalam komitmen ini. Yang kelima, menghadiri perayaan Ekaristi di luar hari Minggu. Artinya apa? Perayaan Ekaristi harian minimal ya sekali dalam seminggu teman-teman. Itu merupakan komitmen kita sebagai anggota KTM. Apakah wah ini berat sekali seperti itu teman-teman? Nggak mudah memang. Saya pribadi juga jatuh bangun. Tapi teman-teman, yang penting kita punya semangat. Kalau emang nggak bisa sama sekali ya usaha minggu depannya lagi, mungkin bisa sekali seperti itu ya. Kita belajar bersama teman-teman, karena itu merupakan sebuah komitmen kita. Karena memang kenapa diajarkan seperti itu, memang Ekaristi merupakan puncak hidup kita, puncak hidup seorang Kristiani. Dan yang ketujuh teman-teman, mendoakan doa penyerahan ya, yang sering kita share di grup-grup, mungkin grup distrik, grup sel kita ya. Kita doa penyerahan itu kalau bisa pagi hari teman-teman, itu sangat baik sekali. Karena apa? Dalam doa penyerahan itu sudah komplit dan lengkap teman-teman semua. Dalam aktivitas kita sehari-hari, kita juga mendoakan kongregasi kita, Bapak pendiri, bahkan kita juga mendoakan anggota KTM semua yang ada. Sudah include semua di situ teman-teman. Dan ini walaupun sederhana ya, tapi memiliki makna yang besar teman-teman. Lakukanlah itu, doa penyerahan ini sebagai anggota KTM ya. Terus dilakukan dalam doa-doa kita. Yang terakhir adalah teman-teman, persembahan kasih. Ya memang teman-teman, kita di KTM juga dianjurkan untuk berbagi tindakan kasih melalui persembahan kasih. Persembahan kasih ini sebulan sekali dalam sel itu boleh dilakukan, nanti diserahkan melalui pelayan sel, kemudian pelayan sel juga serahkan lagi ke pelayan wilayah serahkan ke distrik. Ya, kegunaan persembahan kasih ini sebenarnya untuk apa sih teman-teman? Ya tentunya untuk membantu pelayanan para volunteer kita di KTM, mereka yang melayani, diutus seperti itu, melayani dan bermisi di tempat lain. Maka itulah kegunaan persembahan kasih kita untuk membantu karya misi pelayanan KTM itu sendiri. Tentunya persembahan kasih ini dari kita untuk kita dan untuk Tuhan dalam pelayanan kita. Baik teman-teman, di akhir sesi ini saya akan sharing sedikit. Dulu teman-teman, saya tidak begitu mengenal KTM, bahkan saya menganggap KTM itu adalah ajaran Protestan. Secara singkat teman-teman, akhirnya saya dipaksa oleh papa saya untuk ikut retret di Bandol waktu itu oleh tim volunteer dan partner step. Akhirnya itu saya mengenal KTM,
dan saya mencintai KTM. Memang di komitmennya nggak mudah sama sekali. Dan singkat cerita, emang saya katakan tadi, mulai dari perlahan-lahan saya pelajari dan akhirnya membuat saya jatuh cinta di KTM. Bahkan saya mengalami Tuhan, saya banyak belajar ya di Komunitas Tunggal Maha Kudus ini. Niscaya teman-teman, saya yakin dan percaya ketika saya diubah oleh Tuhan di komunitas ini, dan saya yakin pun teman-teman ketika setia di komunitas kita, setia di rumah kita ini, di KTM ini, maka Tuhan pun akan merubah hidup teman-teman, sahabat semua. Selagi kita setia dan terus percaya kepada Tuhan, hidup dalam hadirat Allah, melakukan tindakan-tindakan baik yang diajarkan oleh KTM. Semoga Tuhan memberkati.